Halo friend, balik lagi bersama gue Jeremy dan gue Clarissa. Kita masih ada di Novit Podcast. Nah, di podcast kali ini kita mencoba untuk melihat pandangan dan perspektif yang berbeda lagi nih. Kalau kemarin kan kita sedikit bahas tentang sales generation gitu ya. Karena sekarang ini kita bakalan ngebahas tentang perspektif dari perempuan dan juga laki-laki. Nah, mumpung kita hostnya memang lawan jenis ya, jadi kita bisa saling diskusi dan kita bisa ngomongin hal apa aja sih yang bisa menjadi perspektif dari perempuan dan juga perspektif dari laki-laki. Iya, jadi kita mau bahas di podcast ini kayak gimana sih kehidupannya kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Karena kemarin gue ada lihat salah satu podcastnya dari Ferry Irwandi gitu. Dia ada judul video kehidupan sebagai perempuan gitu, dan di podcast ini gue juga kepikiran kayaknya kita tambahin aja deh kehidupan sebagai laki-laki juga gitu loh. Nah nanti kita juga ada sharing-sharing lah gitu ya tentang apa yang kita alami di hidup sebagai laki-laki dan juga perempuan gitu. Betul. Tentang keluh kesah masing-masing gitu ya, dan gimana cara kita overcome itu gitu. Nah oke, berarti kita mulai aja dari topik yang pertama. Ekspektasi versus realita dari kehidupan sosial dengan realitanya. Nah kalau dari versi cowok tuh gimana? Kalau laki-laki dari sosial tuh pasti wah kayak dituntut untuk royal gitu ya, kayak dituntut punya penghasilan yang besar banget gitu. Pokoknya serba harus mewah, serba harus bayarin ini dan itu gitu ya. Apalagi kalau ngedate ya. Betul. Jadi cowok itu sulit karena jadi cowok itu dia cantik aja udah punya privilege. Jadi cowok lu mau ganteng harus ada sesuatu yang lebih. Lu harus punya kerjaan, lu harus menghidupi keluarga, lu harus punya rumah, lu harus bisa menghidupi anaknya nanti. Jadi tanggung jawab sebagai cowok itu secara naluri lebih sulit dibandingkan sebagai seorang perempuan. Perempuan gimana? Kalau perempuan biasa ya, perempuan tuh harus cantik kelihatannya, apalagi kalau di media sosial gitu, kita harus serba mewah, serba cantik, apa harus makeup, dress well. Tapi memang sebenarnya emang perempuan tuh memang wajib dress well ya setidaknya, karena memang dari penampilan kita itu orang tuh bisa melihat diri kita tuh seperti apa gitu. Cuman kadang ada misalnya orang-orang mikir, aduh nih orang gak cantik, gue gak mau sama dia lah. Padahal gak harus kayak gitu. Kan kita bisa ngelihat gak hanya dari penampilan kan, gitu. Paling gitu sih kalau dari perempuan. Jadi kayak kecantikan tuh sebenarnya nggak hanya dari luar, dan tapi kita suka, dari dalam juga ada. Apa sih tantangan terbesar di Indonesia ini untuk perempuan pada saat ini gitu? Tantangan terbesar beauty standar. Kenapa tuh kak? Warna kulit. Kalau di Indonesia kan kayak lebih, kalau putih berarti cantik. Kalau yang hitam dibilang, ada yang bilang kayak apa auranya maghrib ya. Standar kecantikannya sekarang seolah-olah ya yang cewek cakep itu katanya yang langsing, yang tinggi, yang putih. Ngelihat standar kecantikan perempuan lain gitu loh, padahal kita belum tentu sanggup untuk ngikutin sampai ke standar mereka gitu. Tapi kita memaksa diri kita karena standar kecantikan perempuan di Indonesia ini harus kulit putih, harus matanya bagus, segala macamnya tinggi gitu kan. Padahal semua perempuan gak bisa kayak, gak harus 100% kayak gitu loh. Kalau selanjutnya kita mau bahas dari segi karir dan juga keluarga. Kalau dari laki-laki memang karena nantinya bakal jadi kepala rumah tangga gitu ya. Betul. Pasti dari laki-lakinya sendiri ingin punya karir yang at least mencukupi kebutuhan keluarganya aja sih. Iya sih, itu gitu. Wajib sih. Karena ya bagaimanapun ya terlepas dari keluarga pasti laki-laki juga punya keperluannya sendiri. Tapi pasti laki-laki yang bener laki-laki itu pasti lebih ngutamain keluarga. Utamanya seorang laki-laki terhadap perempuan itu bukan cinta, tapi tanggung jawab. Cinta bisa hilang, tapi tanggung jawab itu selamanya. Iya betul. Gitu, dibanding ya dirinya sendiri gitu loh. Makanya mungkin mirip sama pembahasan Silent Generation kemarin antara karir dan keluarga gitu kan. Dimana satu sisi sebagai seorang laki-laki punya keinginannya sendiri, punya kebutuhan keluarganya sendiri, tapi harus mikirin keluarganya juga gitu loh. Jadi mungkin agak melintir sedikit ke Silent Generation, tapi mungkin balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau dari perempuan gimana aja? Kalau dari perempuan kayak mungkin ada yang sedikit berkebalikan dari laki-laki juga. Kadang misalnya perempuan itu ketika memilih karir atau keluarga nanti kita ya maksudnya, pasti perempuan itu nggak ada yang mau 100% jadi ibu rumah tangga doang. Pasti mereka ingin mempertahankan pekerjaan mereka, apalagi kalau misalnya mereka tuh punya jabatan atau posisi yang udah
bagus banget dan udah oke banget. Mereka nggak mungkin mau ngelepas jabatan itu untuk jadi ibu rumah tangga doang dong. Betul. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyain ke aku dan aku yakin juga pasti ditanyain ke Bu Ani dan Bu Retno adalah, dan aku paling sebel pertanyaan itu, gimana cara kalau mau pilih jadi apa? Jadi ibu rumah tangga atau jadi jurnalis? Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah-olah tak berdaya. Nah, tapi ada satu sisi yang ya udah nggak masalah gue menjaga anak gue dan keluarga gue nanti dan gue nggak usah kerja gitu. Cuman sebenarnya kebanyakan perempuan sekarang di era sekarang itu kebanyakan lebih ingin mempertahankan pekerjaannya mereka dibandingkan menjadi ibu rumah tangga aja, karena jadi ibu rumah tangga juga stres gitu loh. Jadi mereka lebih baik kerjaan yang stres tapi berpenghasilan gitu kan, dibandingkan mengerjakan pekerjaan rumah yang stresnya tuh emang nggak akan bisa stop sampai situ aja gitu loh. Gitu. Tapi paling balik lagi ya, itulah semua pasti perlu dikomunikasiin juga gitu ya ke pasangan masing-masing. Kalau misalnya dari laki-lakinya kayak ya udah nggak apa-apa, udah cukup dari dianya doang. Terus memang si perempuan ini memang udah ya udah ibu rumah tangga aja nggak apa-apa gitu. Itu dengan senang hati sih kayaknya. Kalau misalnya emang ya udah cukup aja gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya jabatannya mereka udah terlalu tinggi, nggak akan dilepas biasanya. Kayak gitu. Dan itu susah banget untuk dikomunikasikan bersama pasangannya gitu loh, karena biasanya laki-laki lebih ingin dia aja yang menjadi pencari nafkah kan gitu loh. Dia nggak mau kalau istrinya juga harus ikut-ikutan jadi pencari nafkah gitu. Dia merasa tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas keluarga, biasanya gitu kan kalau laki-laki gitu. Gue akan coba bongkar satu rahasia laki-laki yang sebenarnya cewek nggak perlu tahu. Lo tahu apa? Cowok itu paling insecure soal harta, soal status ekonominya. Nah, gimana sih kehidupan laki-laki dan perempuan dari segi hubungan, relationship secara mungkin pacaran, nikah ataupun yang single? Gitu. Kalau laki-laki mungkin ya dari sisi yang pacarannya pastinya nggak pengen yang istilahnya terkesan main-main gitu sih. Nggak mau terlalu lama pacaran mulu ya. Pasti suka dituntut untuk kayak kapan nikahin gue. Betul, itu dia. Dan memang kesannya tanggung jawabnya bakal lebih tinggi lagi gitu. Kalau dari perempuan gimana? Kalau dari perempuan biasanya mereka ada yang baik sih, ada dua sisi sih. Kebalik lagi karena standar misalnya nih dari keluarga dan lingkungan mereka tuh menuntut mereka kayak udah jangan terlalu lama pacaran lah, kapan nikahnya gitu. Ada juga yang merasa yaudah lingkungan gue baik-baik aja kalau gak nikah gitu. Bahkan mereka memilih untuk gue gak mau pacaran karena living alone is more better than have a relationship. Gak ada tanggung jawab gitu. Betul, gak ada tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya punya rumah tangga gitu kan. Itu tuh bebannya tuh luar biasa banget sebagai perempuan ya. Gak hanya dari sisi harus menjaga suami dan anak gitu, tapi ya gitu tanggung jawabnya berat juga jadi perempuan. Makanya mereka tuh kebanyakan udah gak mau aja jadi pacaran atau nikah. Mereka lebih baik sendiri single gitu, karena being single is happy menurut mereka gitu. Jadi tergantung lingkungan lagi, balik lagi ada lingkungan yang menuntut cewek tuh nggak boleh terlalu lama jomblo karena jadi perawan tua. Tergantung lingkungan sih. Ada lingkungan yang mendukung untuk harus cepat nikah, ada lingkungan yang kayak ya udah lu nggak apa-apa gitu sendiri kayak gitu. Jadi balik lagi ke lingkungan kalian masing-masing juga gitu ya. Betul. Kita kan nggak bisa menyamaratakan sekali lagi gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi relationship sebagai laki-laki dan perempuan seperti itu. Kalau di atas usia tertentu, katakanlah berapa sih? Di atas 30 kita belum nikah. Dianggapnya omongannya, wah nggak menarik, perawan tua, terlalu mikirin yang lain-lain dan sebagainya. Sementara laki-laki, kalau belum menikah di atas usia 30 tahun, semakin matang tuh semakin mapan. Kalau perempuan semakin tua, busuk. Kalau laki-laki matang. Selanjutnya ada dilema body positivity. Jadi mungkin tentang penerimaan diri dan juga mungkin gimana kita dituntut berubah karena orang lain. Kalau dari laki-laki sendiri jujur ini hal yang gak mikirin sih. Iya sih, jarang ya laki-laki yang mikirin sampai segitunya sih. Kayak kalau kata orang gimana, ya udah aja gitu loh. Iya betul. Orang mau bilang, lu umur segini belum punya apa-apa, itu lihat temen lu yang udah gitu udah bisa beli ini beli itu. Ya memang satu sisi jujur kayak aduh kayaknya gue ketinggalan deh. Iya sih. Kayak padahal mungkin umur kita nggak beda jauh nih sama yang dibilang, tapi kayak secara mungkin penghasilan kayak apa karir juga beda jauh gitu loh. Tapi ya balik lagi lah, kalau dipikir-pikir kayaknya semua orang punya kehidupannya masing-masing. Betul. Dan nggak perlu yang istilahnya jadi berlomba-lomba gitu loh. Yang penting kitanya cukup hari ini, kita udah, yang penting kita tetap planning ke depannya gimana, nggak perlu yang ngeburu-buruin karena
ya hidup kita beda dengan mereka. Betul. Mungkin ketika mereka dapetin itu duluan memang sudah waktunya gitu loh. Iya, Jadi karena waktu orang beda-beda ya. betul, jadi nggak Startnya perlu juga beda gitu. nggak perlu apa ya, nggak perlu balapan tentang karir, tentang Iya, tingkat betul. apa, semua ada waktunya Iya sih. gitu. Emang biasanya laki-laki tuh emang lebih berfokusnya tuh soal karir gitu. Iya. Tapi kalau misalnya soal penampilan fisik segala macam mereka ya udahlah Ya gitu. betul. Cuman kalau perempuan kan beda ya. Mm-mm. Kalau perempuan memang udahnya dituntut karir tapi dituntut juga untuk tetap menjaga badan mereka gitu loh. Hmm, Dari balik lagi juga sama standar kecantikan juga gitu loh. hmm, Perempuan tuh harus langsing, perempuan tuh nggak boleh gendut, perempuan itu harus langsing biar kelihatannya lebih sehat gitu. Tapi kalau terlalu kurus juga dikomenin gitu. Kalau terlalu gendut juga dikomenin gitu. harus jaga badan Iya gitu gitu. ya. Jadi perempuan tuh mungkin fokusnya tuh insecurity-nya tuh lebih besar Betul. tuh di situ gitu. Kalau laki-laki kan insecurity-nya lebih besar ke apa namanya, karir gitu kan, Iya. keuangan, karir gitu. Kalau Betul. misalnya perempuan tuh kayak mereka tuh harus dituntut lebih cantik, lebih berpenampilan baik supaya laki-laki tuh bisa lebih suka sama mereka dan Betul. bisa mendapatkan Betul. pasangan secepatnya gitu. Balik lagi lingkungan juga gitu Makanya sih. mungkin itulah kenapa perempuan tuh lebih apa ya, nampilin perasaannya Betul. dibanding kalau laki-laki kan secara logika kan. Mm-mm. Kalau logikanya nggak perlu yang begitu banget ya udah. Iya. Tapi kalau perempuan kan mungkin karena terlalu sensitif perasaannya, jadi kayak sampai mikir oh iya ya gitu. Padahal Iya. mungkin nggak semua kata orang tentang kita tuh perlu dipikirin Betul. gitu. Toh juga kita menjalani hidup kita sendiri Betul. kan, bukan orang lain gitu. Betul. Cuman Jadi- orang lain melihat kita, jadi kita Ya, kayak aduh mereka kayak ngeliatin gue kayak gini, dia gue nggak mau Hmm. dia kayak gini, biasa Betul, gitu betul. sih. atau mungkin karena kita juga terlalu banyak lihat media sosial sih. Betul sih, iya media sosial tuh ngaruh banget, Ya, ngaruh banget untuk standar hidup kita betul, ya. betul. Standar hidup kita, standar kecantikan, standar karir, standar keuangan tuh Mm-mm. media sosial tuh ngaruh banget sih sebenarnya. Ya, jadi itulah mungkin banyak banget ya dari Iya, kehidupan sebagai laki-laki dan perempuan tuh memang ada plus minusnya. betul, Tapi nggak di apa ya, nggak menutup kemungkinan semuanya sama-sama capek. betul. Ada plus minusnya tentang laki-laki seperti ini, perempuan juga seperti ini. Iya. Memang sih balik lagi memang perempuan dan laki-laki itu harus kalau misalnya dalam suatu hubungan nanti harus tetap bekerja sama, nggak boleh kayak Betul. kamu mah enak kayak gini, kamu mah Betul, enak, betul. nggak bisa kayak gitu gitu. Karena setiap laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab dan Mm-mm. keberatannya masing-masing gitu loh, bebannya Betul. masing-masing gitu kan. Betul. Ya, yang penting gimana kaliannya aja, yang penting tetap bersyukur aja. Betul. Dengan kehidupan kalian sekarang ini, jangan sampai kita punya tuntutan yang seperti orang lain punya gitu loh. Jalanilah hidup kalian masing-masing karena semua manusia juga punya waktunya sendiri. Jadi nggak perlu yang sampai berlomba-lomba gitu. Jadi mungkin sekian aja friends. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kita sesi kali ini. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.